ばにいたいよ君のためにできることが僕にあるかな。 Halo semua, apa kabar? Semoga sehat-sehat selalu ya guys. Di sini kita akan membahas alur cerita manhwa manga. Bagi yang belum subscribe bisa dibantu subscribe-nya dan jangan lupa like video ini jika kalian merasa terhibur. Kali ini kita akan membahas alur cerita komik yang berjudul Gamer Go to Isekai. Oh iya, aku juga sudah membuatkan playlist untuk komik ini. Jadi jika kamu belum menonton part sebelumnya atau kamu mencari lanjutan dari part ini, kamu bisa cek playlist di deskripsi. Terima kasih. Aku juga ingin mengucapkan terima kasih untuk yang sudah join atau gabung ke membership channel ini. Walaupun hanya 5.000 sebulan, tetapi sangat membantu perkembangan channel ini yang sering terkena dolar kuning. Dan jika ada yang mau mengapresiasi lebih ke channel ini, kalian bisa sawer. Link sawernya ada di deskripsi. Terima kasih banyak. Yang dimana part sebelumnya, Avery di sana melarikan diri dari kerajaan Dofeng yang dikejar oleh Pangeran Dis. Dan Grant mengupi pembicaraan itu tentang harta karun yang dibawa oleh putri dari kerajaan Brutus. Kita di sini langsung masuk ke part selanjutnya. Di part selanjutnya diperlihatkan kota Xiang tertutupi salju. Sudah sangat indah dan megah sekali. Bangunannya sudah sangat tinggi-tinggi. Petinju nomor kelima itu terlalu lemah tadi. Terlihat mereka semua sedang berada di restoran pizza, tempatnya Eliza. Di sana ia membicarakan tentang pertarungan tinju yang baru saja ia tonton. Dikalahkan dengan satu pukulan. Aku juga berpikir orang-orang itu benar-benar lemah ya. Lalu DC Rasapi berkata, sayang sekali sih Yang Mulia tidak memperbolehkan aku dan tim keamanan yang lainnya berpartisipasi, hanya orang biasa. Di sini Liu Feng menjawab, tetapi kamu bisa bertarung sebagai kapten patroli bukan untuk menangkap para penjahat. Liu Feng berpikir, aku tahu kamu itu sangat kuat, makanya aku melarangmu untuk mengikuti kompetisi tinju ini. Terlihat Rasapi DC meminta satu porsi pizza lagi kepada Eliza. Eliza, satu porsi pizza lagi ya. Baiklah. Eliza melihat ke arah Liu Feng dan kawan-kawannya. Penguasa kota Xiang benar-benar berbeda dari bangsawan lainnya ya. Ras hewan dan ras manusia dapat hidup harmonis. Lalu bisakah aku menyamar sebagai ras hewan? Nona Mina sangat sensitif. Aku harus lebih berhati-hati. Jika identitas aku yang sebenarnya terungkap, aku khawatir aku tidak bisa tinggal lama lagi di sini. Setelah Eliza masuk ke dapur, terlihat ada seseorang yang mencurigakan memakai topi. Lalu orang tersebut keluar dari restoran pizza. Akhirnya keluar. Bagaimana? Dia hanya seorang pegawai restoran pizza, kata orang tersebut yang memantau Eliza. Jadi bagaimana kita sekarang? Apakah kita menyerah saja atau kita harus mengikutinya dulu? Bodoh. Kota Xiang bukan kota biasa. Kita harus menyusun rencana, jangan terang-terangan dan juga berhati-hatilah. Dan dikatakan oleh bos itu benar ya. Tapi Eliza ini kelihatannya dia bukan dari keluarga kalangan bawah. Bagaimana kalau kita menangkap Rasapi aja yang ada di dalam itu? Mungkin kita akan mendapatkan banyak uang loh. Kamu juga bodoh. Gadis rasa hewan sapi itu milik pemilik kota Xiang. Apakah kita masih memiliki kesempatan untuk melarikan diri setelah menangkapnya nanti? Lalu bos di sana berkata, kita akan beraksi pas malam hari. Kita akan beraksi sesuai rencana kita. Setelah menangkapnya, kita akan segera meninggalkan kota ini. Terlihat di malam hari, Eliza yang berjalan sendiri setelah pulang bekerja. Aku sangat lelah hari ini karena telah membuat banyak pizza. Suara apa itu? Rupanya Nona Eliza ya? Apakah kamu hari ini pulang selarut ini? Rupanya mereka hanya petugas patroli malam ya. Kukira siapa? Benar. Dan ngomong-ngomong, apa gunanya bambu itu? Ini. Jika ada hal yang berbahaya atau mencurigakan, aku akan mengetok bambu ini 10 kali. Dan bantuan akan segera tiba nantinya. Benda ini sangat luar biasa ya, jawab Eliza. Benar, bambu ini juga bisa mengingatkan warga-warga sipil seperti ada hal berbahaya dan lain-lainnya. Ada yang mengikutiku. Siapa?
Pak, aku pulang dulu ya, kata Eliza. Baiklah, berhati-hati di jalan. Terlihat orang tersebut mengikuti Eliza. Eliza langsung memasuki kamarnya terburu-buru. Apa yang terjadi? Apakah identitasku telah ketahuan? Kedua pemburu hadiah itu akhirnya akan menyerangku. Eliza berpikir mengenai Pak Pete dan juga Hal yang memburu dia selama ini. Eliza mengambil panahnya, lalu ingin menembak pintu tersebut jika nantinya terbuka. Kehidupan kota Xiangku sudah berakhir sampai di sini. Terlihat dari luar ada seseorang mencurigakan yang ingin membuka pintunya paksa. Sialan! Suara terdengar dari jarak jauh. Berhenti! Kami dari Departemen Penegakan Hukum. Tolong jatuhkan senjatanya. Lalu jongkok, tangan memegang kepalamu. Kalau tidak, kita akan menggunakan kekerasan untuk menyelesaikannya. Ternyata itu Fuzi dan tim keamanan yang lainnya menangkap para penjahat-penjahat yang menguntit Eliza. Bagaimana mungkin? Kami sudah ketahuan, kata bos. Bos melihat ke jendela. Cih, anak buahku tertangkap semua ya. Lari! Tahan, kata Fuzi. Mereka bentrok, namun rasa PDC di sana datang. Hei, masih mau lari rupanya. Eliza yang mendengar hal tersebut dari dalam kamarnya sangat merasa lega sekali. Aku akhirnya terselamatkan oleh tim patroli. Lalu DC masuk. Apa yang terjadi, DC? Eliza, apakah aku telah membuatmu cemas? Tim patroli sedang melakukan sebuah misi dan kami berhasil menangkapnya. Dan kata yang mulia, kamu boleh beristirahat setelah 2 hari kok. Jadi kamu akan libur 2 hari. Ya sudah, kalau begitu aku akan kembali melapor ya. Iya, DC. Lalu terlihatlah Eliza menatap ke sebuah jendela di kamarnya. Untunglah ada sebuah tim patroli. Kami bisa tidur nyenyak jika ada mereka di kota ini. Benar, kita tidak perlu khawatir lagi penculikan, pencurian dan lain-lain. Bagus. Dan aku di sini merasa terlindungi. Setelah kejadian tersebut, lalu terlihat di dalam kastil Liu Feng. Menurut pengakuan mereka berasal dari organisasi Iris Hitam. Organisasi ini terutama menangani perdagangan budak secara ilegal dan memiliki akses di berbagai negara, kata Huang Len. Aku pernah mendengar tentang organisasi ini, kata Mina. Mereka itu sangat misterius dan mereka bukan orang biasa. Mereka menargetkan wanita cantik, ras hewan dan juga elf. Kalau begitu Departemen Keamanan harus meningkatkan patroli untuk keamanan kota Xiang, Huang. Baik yang mulia, aku akan selalu tetap waspada kok. Permisi yang mulia. Huang Len meninggalkan yang mulia. Lalu Mina berkata, Yang mulia, aku lebih khawatir tentang Ani. Dia sering masuk dan keluar dari pemerintah utama kota dan tidak memiliki bodyguard dan melindunginya. Lalu Liu Feng menggenggam tangan Mina. Tanpa sadar, kakek di sana masuk ruangan. Jangan khawatir Mina, aku akan segera mengirim seseorang untuk melindunginya. Kakek berkata, Tuan. Sudah kubilang berkali-kali, jika ingin masuk ruanganku, ketuklah pintu terlebih dahulu. Ada apa, Paman Buff? Maaf Tuan, berita dari rumah kaca di luar kota mengatakan bahwa beberapa sayuran dicuri. Dicuri? Base luar kota Xiang, yang dimana itulah rumah kaca untuk menanam sayuran selama musim dingin supaya bisa tetap subur. Gudang mana yang dicuri? Apakah gudang di sudut barat? Jika pencuri menerobos secara terang-terangan, mungkin itu musuhnya lumayan kuat. Yang aku pikirkan berapa jumlah dari mereka. Jika sedikit kami bisa mengatasinya. Jika banyak ini akan lumayan sulit. Paman Liu Ben, apakah kamu menemukan sesuatu hal? Ya, terlihat di sana. Dirobeklah campnya si Liu Feng. Pencuri merusak dinding, lalu merusak pagar. Hanya ada satu jejak kaki seorang dan jejak kakinya stabil dan tidak kacau. Liu Feng berkata, informasi ini masih simpang siur, tapi lawannya pasti sangat kuat. Paman Liu Ben, malam ini suruh Liu Dai membawa beberapa orang untuk meningkatkan patroli di sini ya. Kali ini pelaku harus ditangkap. Siap yang mulia. Keesokan harinya. Maafkan aku Tuan, maafkan aku. Kami mengadakan patroli kami tadi malam, tapi tidak menemukan penyusup sama sekali. Bodoh,
Lihat apa yang terjadi di sini. Bahkan kakak Newben mengatakan bahwa tidak ada yang mencuri malam ini ketika dia berjaga. Lalu Mina berkata, "Tuan, biarkan aku yang menjaga malam ini." Oke, aku juga sangat tertarik dengan pencuri ini. Silakan, Mina. Terlihat siluet di malam hari. Pencuri tersebut. Kemarin tenaga kerja tambahan diperbanyak. Apakah kalian menyadari bahwa kalian tidak dapat menangkapku dan terpaksa memilih mundur? Jangan pikir aku bisa tertipu ya. Menarik pasukan patroli hari ini mungkin mencoba untuk melonggarkan kewaspadaanku. Kurasa pasti ada penyergapan yang menungguku di gudang kemarin. Aku akan pergi ke gudang lainnya. Pencuri tersebut memasuki gudang yang lainnya. Di ujung, setelah dia memasuki gudang, lalu terlihatlah di sini tunas yang tumbuh di tanah. Bentar saja, terlalu mudah kata pencuri itu. Ada upin di dalam tanah. Ternyata benar, di dalam tanah itu keluar tangan dan Upin menarik kaki dari pencuri tersebut. Upin di sini berkata, "Akhirnya menangkapmu, pencuri." Keluarlah semua militer kota Xiang. "Kami menangkapnya." Tetapi tidak ada dapat menangkapnya. Pencuri tersebut terlalu kuat. Upin pun mental, ditendang habis-habisan. Ketika pencuri tersebut lari, ada seseorang militer lagi di depannya. "Kamu tidak akan bisa melarikan diri, pencuri." Tapi militer Liu Feng terlalu lemah. Dengan mudahnya ditonjok perutnya. Lalu ia berkata, "Terlalu lemah." Mina segera datang, membantu militer Liu Feng. Tetapi wanita tersebut bisa menahan serangan dari Mina. "Katakan senjatamu itu, dan kamu tidak bisa melarikan diri lagi." Pencuri itu tertawa. "Ada satu orang lagi, tidak berguna." "Sebelah sini, tangkap pencuri." Terdengar suara militer kebanyakan dari Liu Feng di sana. "Apa?" Mina kaget. Apakah kamu kesatria serigala di suku Vija itu?" "Apa? Kamu adalah Rasputin yang memberi aku ikan kering kan? Kenapa kamu di sini?" "Kamu mencuri barang-barang milik tuanku, aku tidak tahu kalau ini milik tuan mudamu. Sebetulnya aku tidak mencuri, aku hanya meminjamnya. Nanti aku akan membayarnya kok." Ternyata itu adalah Avery. Avery mencuri makanan Liu Feng. Liu Feng segera datang ke tenda tersebut. "Oh, akan lebih bagus jika kamu membayarnya. Kamu ingin membayarnya kan?" Avery kaget. Manusia!" Liu Feng berkata, "Hanya saja mentimun ini cukup mahal loh. Aku tidak tahu apakah kamu mampu membelinya." Avery menjawab, "Aku adalah kesatria kerajaan Brutus. Berapa harga mentimun ini? Aku akan membayarnya." "Oh, rupanya dia kesatria dari kerajaan hewan ya. Bagus. Jika kamu membayarnya, mentimun yang kamu curi ini harganya mungkin 30 koin perak." 30 koin perak? Untuk beberapa sayuran hijau itu, bagaimana bisa sayuran itu bisa bernilai 30 koin perak? Tentu saja. Pernahkah kamu melihat sayuran yang tumbuh di musim dingin? Dan pernahkah kamu melihat melon ini sebelumnya? Tidak pernah kan? Di dunia ini jarang ada yang langka loh. Lalu Mina berkata, "Yang mulia, Nona Avery telah membantu kami sebelumnya di misi penyelamatan ras Vija." "Oh gitu. Ya udah, itu saja. Karena kamu telah membantu kami sekali, lupakan saja soal harganya ya. Jangan lakukan kembali dan silakan pergi." Aku tidak akan pergi. Aku tidak mencurinya. Karena aku meminjamnya, aku pasti akan membayarnya," kata Avery yang ngotot. Liu Feng di sini berpikir, seorang gadis yang jujur. Dia jujur juga ternyata ya. "Ya udah, apa kamu punya 30 koin perak sekarang?" Aku tidak memilikinya sekarang, tapi aku akan membayarnya." "Ya udah, lupakan saja. Kalau begitu, karena kamu tidak punya uang untuk membayarnya, bagaimana kalau kamu bekerja untukku?" "Bekerja? Asal kamu tahu saja, aku tidak akan pernah melakukan apapun untuk menindas yang lemah." Aku tidak akan melakukan hal itu. Aku hanya ingin kamu melindungi seseorang untukku." Kata-kata dari manusia tidak dapat dipercaya. Tapi tidak ada cara lain. "Baiklah, aku akan bekerja untukmu." Avery terpaksa bekerja untuk Liu Feng. Kastil kota Xiang terlihat di pagi hari. Suhu di sana sudah naik. Dan di sana salju-salju sudah jarang turun. Mereka semua baru saja bangun tidur. Lalu berjalan ke tempat makan. Sarapan pagi dimulai.
Di ruangan makan terlihat Ani, Disi, Nir, dan juga Vija. Aku sangat lapar, kata Disi. Tahan laparmu, kamu harus menunggu tuan muda kembali lalu makan, jawab Ani. Setelah itu Liu Feng telah masuk ke dalam ruangan tersebut. Suara ini... Ditendanglah pintunya oleh Avery. Lalu Avery melihat Ani. Tuan Putri. Ani langsung berlari ke belakang Nir. Ah, hantu! Tolong, Yang Mulia tolong selamatkan aku. Avery berkata, Tuan Putri, ini aku Avery. Ah, kamu bohong. Avery sudah lama mati. Flashback mengingat kejadian Ani sebelumnya. Yang Mulia, jangan katakan apa-apa saat kamu bersembunyi di sini. Aku akan pergi. Aku pasti akan kembali untuk menjemputmu. Flashback antara Ani dan juga Avery. Ya, lalu terlihat Ani menunggu Avery yang kembali. Mengapa Avery belum kembali juga? Lalu Ani malah berjalan-jalan. Haruskah aku mencarinya? Tapi di sana terlihat ada manusia yang membantai ras hewan. Ras hewan ini, hari ini kita panen besar. Itu penjual budak ras hewan. Ani ketakutan dan berlari. Itu manusia. Avery pasti Avery sudah mati. Terlihat Ani ketakutan sekali. Dia berkata, dia meninggal beberapa tahun yang lalu. Yang Mulia, aku tidak mati, kata Avery. Aku terluka serius pas menghadapi kesatria ras manusia. Dan ketika aku kembali untuk menemuimu, aku menyadari bahwa kamu tidak lagi ada. Selama bertahun-tahun, satu-satunya ide yang membuat aku tetap hidup adalah untuk menemukan Yang Mulia. Menangislah Avery. Aku pikir aku akan tidak pernah melihatmu lagi. Ani memeluk Avery. Apakah ini benar-benar Avery? Aku akan sangat merindukanmu. Tuan Putri, Yang Mulia tenang saja. Aku di sini. Sejenak mereka semua kaget. Liu Feng, Mina, Vija, Disi, Nir, Yang Mulia, Tuan Putri, apa yang terjadi? Tunggu, bukankah kamu yang telah membantuku untuk menyelamatkan sukuku? Kata Vija. Kesatria kerajaan itu kamu Avery ya? Kata Disi. Disi berkata, ternyata orang yang kamu cari adalah Ani. Jadi Ani adalah wanita yang sering dibicarakan oleh kakak ya? Dan dia putri dari kerajaan Brutus. Astaga, Ani adalah seorang putri dari kerajaan Brutus. Lalu mereka mengobrol di sana dengan santai. Jadi ketika kamu melarikan diri, itu karena kamu ditangkap oleh pedagang budak ya? Ya, untungnya aku bertemu Mina di sana. Kalau tidak, aku tidak tahu harus berbuat apa. Benar. Lalu flashback Mina bertemu dengan Ani. Ketika aku pertama kali bertemu Ani mengatakan bahwa dia adalah seorang putri. Aku pikir dia hanya bercanda waktu itu. Aku tidak begitu mengerti. Bukankah seharusnya kerajaan Brutus itu adalah rasnya adalah ras Lion atau ras singa? Ani berdiri dan menjelaskan. Izinkan aku memberitahumu ya. Setiap bayi yang lahir, biasanya keturunannya akan memiliki karakteristik sifat sama dengan ayahnya, ras singa. Namun ada beberapa pengecualian yang dapat karakter sang bayi dari sang ibu. Ibuku rubah. Dengar, aku tidak tahu dari mana rubah liar itu berasal. Yang Mulia Pangeran, tolong jangan sakiti putri. Terlihat Ani dibully di sana. Kau bukan keluarga kerajaan. Keluarga kerajaan adalah ras singa. Di keluarga kerajaan, kecuali aku anak rubah, anak-anak lain adalah ras singa. Jadi aku sering dibully oleh saudara kandung lainnya. Dia itu bukan anak ayah. Ani masa kecil menangis. Tapi kecuali saudara perempuanku Elsa. Cukup, hentikan sekarang juga. Elsa, saudara dari Ani, ras singa. Apa kamu baik-baik saja, Ani? Aku baik-baik saja. Aku tidak akan kalah dari mereka. Benar, adikku Ani yang paling kuat kok. Kakak Elsa, ya. Apakah aku benar-benar seorang putri? Dan apakah aku ini anak dari ayah? Kamu ini anak darah daging ayah. Dan kamu seorang putri. Ani menjelaskan.
Karena orang-orang tidak menyukai keberadaanku, aku memutuskan tidak menonjolkan diri di depan umum. Dan karena itu orang-orang tidak tahu tentangku. Ternyata begitu ya. Jadi kakakmu Elsa ini adalah seorang putri Elsa dan sekaligus kesatria dari kerajaan Brutus. Benar, kakak Elsa bagaikan dewa pelindungku. Dia telah melindungiku dan mencerahkanku. Dan tanpa nasihat darinya, mungkin aku tidak akan bisa menjadi seperti ini sekarang. Tetapi aku tidak tahu di mana kakak Elsa sekarang. Aku ini sangat merindukannya. Avery berkata, jangan khawatir, pasti Elsa juga akan mencarimu juga. Ngomong-ngomong, Yang Mulia, aku telah melihat Yang Mulia Pangeran Dis di kota Doveng. Dan dia sedang mencarimu. Hah? Dia sedang mencariku? Apakah dia menginginkan peta itu? Apa yang kamu takutkan di sini? Ani merogoh ekor rubahnya. Dan ada gulungan kertas di sana. Gulungan kertas itu dibuka oleh Ani. Mereka semua terkejut. Apa ini? Ini adalah peta harta karun terakhir kerajaan Brutus. Lalu Avery kaget. Yang Mulia, kenapa kamu memberitahu mereka semua? Lalu setelah itu terkejutlah Liu Feng, Mina, Nir, Disi, dan juga Vija. Ternyata putri dari kerajaan Brutus adalah Ani. Dan Ani menyimpan potongan petanya untuk mencari harta karun kerajaan Brutus. Oke lah, kita sampai sini dulu part kali ini. Terima kasih yang menonton dari part 1 hingga sekarang. Dadah semuanya, see you. Terima kasih bagi kalian yang telah menonton video ini dan juga terus mensupport channel ini. Terima kasih banyak. Bye-bye semuanya.